Shalom saudara, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Beberapa minggu ini kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Mungkin single parents dan anak-anak, mungkin yang single juga beribadah di tempat masing-masing. Satu hal yang pasti, hadirat Tuhan ada. Hadirat Tuhan menjamah setiap kita, memenuhi keluarga demi keluarga dan rumah demi rumah. Hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang teramat teristimewa. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bawa seluruh hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Saya hendak membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya Yesus, sumber kemenangan kita. Mari kita siapkan hati kita, dan sebelum kita beribadah, saya akan ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Kami minta hadirat Tuhan yang kuat, Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami boleh menerima berkat anugerah-Mu, dan ibadah kami sepenuhnya menyukakan hati Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan kepada Tuhan. Thank you Jesus
kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, Yesus. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Maka terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Oh Yesus. Ini ucapan syukur kami. Karena hanya anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu yang buat kami hidup sampai hari ini, Yesus. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Angkat suara kami naikkan ucapan syukur kami naikkan sembah kami. Karena Yesus, Kau Allah yang hidup. Janji-Mu buat setiap kami tidak pernah berubah Tuhan. Kami pegang Tuhan, karena janji-Mu iya dan amin. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Sungguh Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dan biar kami hari ini menyanyikan kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau terus berpegang pada janji-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman.
setiap kami ya Tuhan. Oh, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, oh, seturut kasih-Nya bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang melakukan perkara yang ajaib di dalam hidup kami. You are the way maker. You're the miracle worker. Thank you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, oh, that is who you are. Even when I don't see it, you're working, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You've never stopped, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Persembahkan yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami mau terus memuji nama-Mu Yesus. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! Thou art! How great Thou art! Come on, let's lift our hands and sing. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Oh, that sings my soul. My soul, my Savior God, to Thee. Yes, You are great. How great Thou art! How great Thou Mari sama-sama kita satukan hati kita katakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom bangsa-bangsa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami satukan hati kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan karena dengan kekuatan yang Kau berikan kepada semua orang yang ada di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa, kami saat ini boleh tetap kuat, bahkan boleh tetap sehat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kesembuhan yang Kau berikan kepada setiap orang yang terkena virus COVID-19 ini, di mana kami menyaksikan bagaimana mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan mendukung pemerintahan Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil, memberikan kepada mereka kekuatan, bahkan perlindungan Tuhan. Hikmat Tuhan Kau taruhkan di dalam kehidupan mereka. Terutama saat ini Tuhan, mereka sedang memberikan berbagai macam kebijakan-kebijakan
yang biarlah Tuhan itu semua boleh terrealisasikan di bangsa kami untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Memberikan kepada mereka Tuhan pemeliharaan Tuhan, sehingga apa yang mereka putuskan itu semua boleh membawa kesejahteraan atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini juga kami berdoa untuk para medis, untuk para dokter, dan semua mereka sebagai tenaga medis yang Kau percayakan untuk menangani para pasien. Kau memberkati mereka juga dengan kekuatan, dengan perlindungan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan Tuhan untuk menyalurkan kesembuhan yang dari Tuhan kepada setiap pasien yang mereka tangani. Sehingga setiap pasien yang mereka tangani boleh merasakan kasih setia Tuhan. Mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan lewat peran para dokter dan para medis ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa mendukung setiap orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan di hari-hari ini sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, senantiasa boleh mengambil bagian sebagai pensyafaat, berdoa untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa, bahkan mewakili setiap komunitas-komunitas, berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, sampai nama Tuhan dipermuliakan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan bukan cuma di Indonesia, tetapi juga di bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat ini, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang, dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara,
Ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa, senang bertemu dengan saudara pada minggu yang pertama di bulan Mei. Bulan yang spesial di mana kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, semua keluarga bersama anak-anak saudara bisa melayani Tuhan, bisa berdoa sama-sama, bisa membangun altar atau mezbah doa keluarga. Bulan Mei adalah bulan yang spesial karena sepanjang bulan ini kita akan mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan, terutama nanti pada ujung bulan ini, pada tanggal 31 Mei yang akan datang, kita akan merayakan Pentecost Sunday. Hari Minggu merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan tentunya dimulai dari awal bulan ini kita akan berbicara tentang hadirat Tuhan. Tema yang ingin saya bawakan hari ini adalah kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Dan kita akan belajar melalui keluarga Obed-Edom. Siapakah Obed-Edom? Mengapa Alkitab menuliskan tentang hadirat Tuhan yang ada di rumah keluarga Obed-Edom telah mengubahkan keluarga ini, telah menyebabkan sekitar mereka, teman-teman, sahabat, dan penduduk sekitarnya bisa menyaksikan bahwa Obed-Edom diberkati oleh Allah. Mari, saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong saudara untuk mengerti rahasia berkat atas rumah tangga kalau kita mengerti tentang kehadiran Allah kita, Roh Kudus di tengah kita. Praise the Lord. Ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan terambil di dalam pertama Tawarikh, pasal yang ke-13, ayat yang ke-12. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Haleluya. Tentunya kita bertanya-tanya 3 bulan Obed-Edom menerima tabut Allah. Kisah sebelumnya adalah Daud takut, Daud marah. Kenapa? Karena pada waktu tabut Allah itu ada di Kiryat Yearim,
Pasal 13 ayat yang pertama dan selanjutnya sampai 12. Maka sudah saatnya Daud naik tahta menjadi raja. Di zaman Raja Saul dikatakan tabut Allah tidak diindahkan. Ada apa dengan tabut Allah? Mungkin saudara berkata, tabut Allah atau tabut perjanjian. Sejak zaman Musa maka Allah memerintahkan Musa untuk membuat sebuah tabut. Ya, nanti desain tabut seperti apa saya akan sampaikan kepada saudara. Tetapi intinya adalah kehadiran Allah, the presence of God di tengah umat pilihannya Israel akan memberikan berkat kepada mereka, berkat pemulihan, berkat pembaharuan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang istimewa karena mereka bisa bertemu dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan melalui kehadirannya. Allah ingin orang Israel mengetahui bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Di zaman mereka di Mesir, mereka melihat Allah orang Mesir itu dipatungkan, binatang-binatang, segala sesuatu disembah. Tapi Allah, roh Allah ingin hadir di tengah mereka, dan sebab itu ada sebuah tabut Allah yang dibuat, yang nantinya pada waktu kemah Musa ditaruh di tempat yang paling dalam atau ruang Maha Kudus, di mana tidak setiap orang bisa melihat tabut Allah itu. Saudara, tabut Allah atau tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah Roh Kudus di tengah umat Israel. Kalau mereka menghormati, diberkati. Kalau mereka menyia-nyiakan, maka seperti Saul, Raja Saul, dia tidak mengindahkan tabut Allah, terlantar, dan mereka kacau, keluarganya kacau hidupnya. Saudara, dari Kiryat Yearim, Daud adalah seorang yang naik tahta dan dia berkata, nomor satu prioritasnya untuk Israel kerajaannya, untuk rumah tangganya diberkati Allah adalah waktu menghormati tabut Allah. Sebab itu Daud menyiapkan seluruh Israel. Dan saudara bisa bayangkan, seorang raja menari-nari dengan sekuat tenaga, diiringi semua alat-alat musik, dan semua orang yang berkumpul menyambut perjalanan tabut Allah dari Kiryat Yearim, tujuannya ke kota Daud. Saudara, Abinadab punya dua anak, Usa dan Ahio. Imam ini, keturunan Lewi ini, menaikkan tabut Allah tadi di atas sebuah kereta yang baru dan lembu. Ya, ditarik oleh lembu. Dan saudara, perjalanan itu luar biasa disambut, dan suatu kali di dekat lembah Kidon dikatakan tergelincirlah lembu-lembu itu, dan kereta itu seperti mau tersungkur jatuh, tabut itu bergeser letaknya. Tiba-tiba Usa menolong memegang tabut itu. Menolong kan baik, saudara. Dan Allah memukul Usa sehingga mati di depan tabut Allah. Daud marah, Daud takut, sehingga dia berkata ayat yang kita baca, mengurungkan niatnya membawa ke kota Daud, melainkan memindahkan ke rumah Obed-Edom. Saudara, kalau kita sebagai Obed-Edom, apakah kita berani menerima tabut Allah? Dia tahu tentang kisah Usa, sang Lewi, yang mati karena Allah menghukum mereka. Tuhan Allah rupanya tidak senang dengan cara mereka membawa tabut Allah. Sejak kitab Keluaran, sejak zaman Musa, kitab Ulangan 10 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa orang-orang Lewi, hamba-hamba Tuhan yang dikhususkan ini, tugasnya adalah mengangkut tabut Allah. Jadi ada 4 ujung ya, yang harus dipikul dan tidak boleh menyentuh tabut Allah. Harus dipikul orang Lewi. Tetapi kenapa Abinadab, imam, dan anak-anaknya taruh tabut Allah itu di atas pedati?
dan ditarik oleh lembu. Daud kan bukan seorang imam. Tetapi imam yang harus tahu. Saudara, mereka mengkopi itu karena dulu pada waktu di rumah Imam Eli, Hofni Pinehas, masih ingat? Perang Filistin merampas tabut Allah, dan setelah itu ditaruh di kota-kota orang Filistin. Satu kali tabut Allah itu disandingkan dengan patung dewa Dagon di kota Asdod, disandingkan di patung kuil Dagon. Malam hari dewa Dagon itu runtuh nyungsep, saudara. Keesokan dibangkitkan lagi. Malam yang kedua jatuh tersungkur, kepalanya, tangannya tergeser, pecah sampai ke dekat pintu, dan orang-orang Asdod takut luar biasa. Dan tiba-tiba Allah menghukum mereka dengan penyakit borok yang menakutkan dan tikus-tikus yang luar biasa, sehingga seluruh penduduk kota itu, tua dan muda, mengalami malapetaka yang hebat. Kenapa? Karena tabut Allah yang kudus, kehadiran Allah, disandingkan dengan kuil Dagon. Dipindahkan ke kota Ekron, dikatakan orang muda, orang tua kena malapetaka dan borok, penyakit yang menyeramkan, membunuh sekian banyak orang. Sehingga akhirnya Filistin, raja-rajanya bersepakat mengembalikan tabut Allah itu, dan ditaruhlah di rumah Abinadab, Kiryat Yearim. Saudara, singkat cerita, Abinadab berpikir bahwa cara membawa tabut Allah adalah seperti cara orang Filistin, menaikkan di atas kereta, ditarik oleh lembu, dan ada hadiah-hadiah yang luar biasa. Saudara, ini cara-cara kafir. Hadirat Allah, Roh Kudus, yang benar, tidak bisa disandingkan oleh hal-hal duniawi. Banyak orang hari ini menyepelekan. Banyak orang hari ini meremehkan kehadiran Allah. Banyak orang dalam ibadahnya bermain-main. Tapi saya ingin beritakan kepada kita hari ini, mari kita hormati kehadiran Allah. Mari kita menyambut kehadiran Roh Kudus dengan cara yang benar. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, Daud memindahkan tabut Allah, ditaruh di rumah Obed-Edom. Kok Obed-Edom mau ya? Ternyata perkara yang pertama, Obed-Edom adalah seorang yang beriman, yang mengasihi Tuhan. Kalau dia orang beriman, orang percaya yang mengasihi Tuhan, saya yakin dia tidak perlu takut bagaimana memperlakukan tabut Allah. Dia pasti menghormati tabut Allah yang ditaruh di rumahnya, tidak disentuhnya. Dan saya tahu dia tiap hari pasti ketemu, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena itulah yang ditulis oleh Alkitab di dalam 1 Tawarikh pasal 13 dikatakan, dan di dalam pasal 15 ayat 24 dikatakan, maka dia melayani. Apa tugas Obed-Edom? Tugas Obed-Edom adalah bersama seorang sahabatnya, dia melayani Tuhan di pintu gerbang. Ini pelayanan yang simple. Di pintu bait Allah, di pintu tabut Allah. Jadi pelayanan yang sederhana. Bagaimana dia menghormati tabut Allah? Saudara, kenapa Obed-Edom adalah orang yang spesial di mata Tuhan? Dan Daud memilih Obed-Edom, dan Obed-Edom mau. Karena ternyata dia adalah seorang yang punya iman, yang mengasihi Allah. Dan yang kedua, dia adalah seorang yang melayani Tuhan apa adanya. Bagaimana hari ini pelayanan kita kepada Tuhan? Saudara berkata, sepanjang bulan ini kami semua dilatih untuk punya iman. Oh yes. Kita mempercayai Allah sanggup, ya. Kita mempercayai Yesus yang hidup, ya. Kita mempercayai firman-Nya, ya dan amin. Tidak ada satupun yang batal, yes. Kita percaya janji-janji Tuhan akan berlaku untuk hidup saudara, iya. Luar biasa. Bagaimana kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan dengan cara yang paling sederhana itu dilakukan Obed-Edom. Dikatakan dalam 1 Tawarikh 15 ayat 24, Obed-Edom
menjadi penjaga di pintu tabut Allah. Saudara, ini pelayanan yang sepertinya simple, tetapi bagi Allah, Tuhan melihat hati. Hati yang murni. Kata pelayanan di sini, Roma pertama ayat yang ke-9 berkata, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Dalam pemberitaan Injil karena Yesus, Paulus berkata, aku melayani dengan segenap hatiku. Bolehkah kita melayani Tuhan dengan setengah hati? Oh tidak. Firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saudara, ada orang yang mengasihi Tuhan asal-asalan. Dengan setengah-setengah hati. Melayani dengan terpaksa. Melayani karena tugas kewajiban. Melayani karena jabatan. Oh saudara, mari kita bulan ini, kalau mau rumah kita diberkati, kalau mau keluarga kita diberkati seperti Obed-Edom, bisakah kita melayani Tuhan dengan segenap hati? Apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, ya, kepada manusia tapi seperti untuk Tuhan, itu adalah pelayanan yang diberkati oleh Allah. Kepada Timotius, Paulus juga berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 3, I thank God when I serve with a pure conscience. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati murni. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Saya percaya Paulus mengerti rahasia hati yang murni. Yang tidak murni artinya tercampur. Yang tidak murni artinya hati itu enggak sungguh-sungguh serius, saudara. Kalau kita mau melayani Tuhan hari ini, mari kesampingkan puji-pujian orang. Mari kesampingkan upah dulu. Mari kita kesampingkan tugas-tugas yang diberikan, kita menyenangkan manusia. Jangan. Melayani Tuhan dengan segenap hati, melayani Tuhan dengan murni, artinya memberikan service kepada Tuhan sebaik mungkin. Saudara, kata melayani di sini adalah latreuo. Latreuo artinya serve. Do the service, worshiper. Oh, ternyata pelayanan ini adalah bagian daripada penyembahan. Saudara, kata do the service, apakah kita hari ini melayani dengan excellent service? Di dunia ini, saudara, di tempat kerja saudara, para profesional, hari-hari ini dunia dituntut cara kerja kita yang excellent. Kalau pekerjaan kita sembarangan, pekerjaan kita asal-asalan, pekerjaan kita asal jadi, sementara saudara akan diberhentikan. Perusahaan ini tidak akan memberi dampak, akan ditinggalkan oleh customer. Saudara punya produk-produk akan dibalap oleh yang lain. Cara kerja semacam ini hari-hari ini dalam dunia yang berkompetisi akan ditinggalkan orang. Karena muncul pelayanan-pelayanan yang excellent. Di tengah COVID-19 ini, saudara, kita tahu bahwa hari ini kita dilayani, saudara, pesan, ya, pesan barang, pesan makanan, dalam waktu singkat siang hari akan datang tepat waktunya. Itu excellent service. Orang-orang yang melayani dengan excellent service, itu pasti akan mendapat favor from God. Favor of man, perkenanan Allah dan manusia. Kalau saudara melayani dalam keluarga, istri melayani keluarga dengan excellent, suami itu hatinya akan berpaut sama saudara. Itu wanita bijak, saudara. Amsal 31. Kalau suami-suami juga bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang excellent, maka istri akan sangat hormat, menghargai, mencintai. Anak-anak juga tahu bahwa papa mama telah melakukan sesuatu yang excellent. Nomor 1 prioritas keluarga. Hari-hari ini saudara dirumahkan, kumpul keluarga, janganlah cekcok, janganlah adu.
siapa, tugas siapa. Janganlah hal-hal kecil diangkat menjadi persoalan, menjadi problem, menjadi pertengkaran. Jangan. Justru di rumah kita saling melayani. Kata saling ini bagus. Take and give. Sudah praktek saudara sebulan yang lalu ini, April. Sekarang Mei masih ada lagi sebulan ini. Praktekkan. Anak-anak layani orang tua, layani satu dengan yang lain. Bereskan rumah sama-sama. Atur rumah, segala sesuatu sama-sama, saling melayani. Saya yakin kita akan mendapat favor manusia. Kalau saudara di perusahaan melayani dengan baik kepada customer, saudara akan mendapat favor perkenanan, saudara akan diingat, pelayanan saudara diingat, servis saudara diingat, bisnis saudara diingat. Dan mereka apapun dia akan lari kepada produk saudara. Mungkin lebih mahal, tapi orang percaya karena mendapat pelayanan yang terbaik. Saudara, Obed-Edom adalah seorang yang tahu melayani dengan pelayanan yang simple. Tapi juga Alkitab menuliskan di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ternyata dia bersama nama-nama yang lain sekian banyak kalau kita baca. Ternyata dia adalah seorang yang juga melayani dengan musiknya. Latreuo, seorang worshiper, service, seorang yang punya iman mengasihi Tuhan. Sekarang ternyata dia punya ekspresi penyembahannya di dalam pelayanan musik. Dia memainkan alat musik dengan nada rendah, 8, supaya bisa mengiringi nyanyian yang dinyanyikan oleh kenanya, ketuanya, Heman, Asaf, Yedutun. Sehingga saudara, ada ibadah yang memuliakan Tuhan. Ada atmosfer yang dibangun di dalam sebuah penyembahan. Tentu musik ini memberikan ekspresi musical. Semua kita suka musik. Hari ini kita semua memuji-muji Tuhan, bergembira ria, jiwa kita disenang-senangkan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, bersorak-sorai karena ada musik yang harmoni, musik yang melantun indah, musik yang memberikan melodi dan kata-kata yang indah dari firman Tuhan. Itu nyanyian pujian, nyanyian pengagungan, nyanyian ucapan syukur. Dikatakan orang Israel adalah penyembah Tuhan. Dan Obed-Edom adalah seorang worshiper. Saudara, dia adalah seorang penyembah Tuhan dan dia memainkan alat musiknya dengan ekspresi penyembahan yang luar biasa. Kalau kita mau tahu tentang worship atau penyembahan, Alkitab menuliskan tadi yang pertama, servis kita, pelayanan kita itu secara umum adalah penyembahan. Tapi penyembahan memiliki juga beberapa kata Greka yang khusus yang kita bisa belajar hari ini. Yang pertama, kata doxa atau excellent in character. Kemuliaan yang gilang gemilang, kemegahan, keindahan, reputasi Allah kita. Jadi worship haruslah tertuju kepada Allah yang tidak ada duanya. Allah yang hidup, Allah yang maha mampu, Allah yang luar biasa dengan kemuliaan, keindahan, wonderful in his reputation. Jadi reputasi Allah sebagai Almighty God, Allah yang maha mampu, maha tahu, maha hadir, itu doxa, kita sembah dia. Yang kedua di dalam kata worship yaitu, saudara, ada satu kata eusebeo. Eusebeo, yaitu kepada Allah kita memberikan hormat, respect, hormat. Ya, dikatakan dia layak menerima hormat kepada Allah yang adalah pencipta segala yang ada di bumi dan di langit. Dikatakan dia Tuhan langit dan bumi dan dia tidak berdiam di dalam bejana buatan manusia. Allah adalah Allah roh. Dan saudara, maka Allah yang adalah Allah roh ini, maka dia layak menerima penyembahan dan hormat kita. Banyak orang
seenaknya. Karena mungkin berkata, I am a friend of God, lalu mau gue dengan Tuhan. Oh tidak, kita harus juga datang kepada Tuhan di dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dalam bahasa Greka atau Yunani, kata proskuneo. Yang pertama, doxa. Yang kedua, eusebeo. Yang ketiga adalah proskuneo. Kita tahu kata proskuneo artinya worship, artinya rata tanah tersungkur, artinya merendahkan diri, artinya tindakan, ekspresi, kerendahan hati. Di Alkitab ditulis proskuneo 60 kali, prostrate. Kalau saudara kita baca kitab Wahyu, itu Daud. Cara dia menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Hari ini sudahkah kita, masihkah kita punya kerendahan hati? Selalu berkata, Tuhan Engkau yang besar, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha mampu, Engkau yang adil, Engkau yang benar, Engkau yang dapat mengubahkan keadaan, Engkau yang dapat membuat mujizat sehingga coronavirus ini bisa berhenti, Engkau yang dapat melakukan perkara yang besar pada waktu aku tidak mampu, aku tidak serba tahu, aku tidak serba berhikmat, aku tidak serba mampu, aku tidak serba punya, dan aku tidak serba kuat untuk menghadapi segala tekanan hidup, bahkan resesi ekonomi yang pasti akan dialami. Tapi waktu kita mulai menyembah Dia dan berkata, Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu. Mari intervensilah di bulan ini. Mari Allah Roh Kudus datanglah dan layani kami. Datanglah dan ubahkan keadaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Saya yakin saudara akan mengalami jamahan Tuhan yang ajaib. Worship diekspresikan di dalam nyanyian, diekspresikan dari hati yang menyembah, yang hormat, diekspresikan dari humility spirit. Dan worship ini penting untuk kita lakukan di gereja kita sama-sama, di rumah kita angkat tangan, worship. Kita pejamkan mata, fokus. Supaya Allah tidak diduakan, hati kita murni, hati kita terarah kepada Dia yang sanggup melakukan perkara besar. Haleluya. Saudara, itu Obed-Edom. Ternyata kenapa dia dipilih? Karena memang dia memiliki kualitas seorang yang beriman dan mengasihi Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh bisa melayani Tuhan, dan seorang yang sungguh-sungguh adalah seorang penyembah Allah. Maukah rumah-rumah tangga kita diberkati Tuhan? Maukah ada mezbah dalam keluarga saudara? Mezbah altar doa. Maukah kita berkomitmen bulan ini supaya Roh Kudus, kuasa Allah, pengurapannya dicurahkan untuk saudara? Sehingga yang mustahil bagi kita, bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Kelemahan tubuh kita, sakit penyakit kita, Dia mampu menyembuhkan. Dia tetap Allah yang ajaib. Beban yang ada, persoalan kita, Dia dapat selesaikan karena Dia adalah Tuhan yang mampu. Bulan ini mari kita belajar dari minggu yang pertama untuk menghormati kehadiran Allah. Seperti Obed-Edom, 3 bulan lamanya, maka orang melaporkan kepada Raja Daud, Tuanku Raja, tabut Allah di rumah Obed-Edom. Sekarang Obed-Edom dan seluruh keluarganya diberkati Allah. Saya percaya ini berkat secara rohani. Juga saya percaya Obed-Edom diberkati secara jiwa. Happy family. Sukacita jiwa mereka, anak-anaknya. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil, berkat-berkat materi mengikutinya. Ini berkat yang sempurna yang Tuhan janjikan kepada orang percaya hari ini. Kalau Obed-Edom keluarganya menghormati hadirat Allah, maka dia diberkati. Rindukah keluarga kita diberkati? Ada apa di dalam tabut Allah, saudara? Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dikatakan di ruang Maha Kudus terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana.
tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjiannya, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Haleluya. Ada 3 hal yang penting yang terdapat di dalam peti perjanjian. Kenapa Tuhan ingin orang Israel menghormati tabut Allah? Kenapa Daud, kenapa Obed-Edom menghormati kehadiran tabut Allah? Karena di dalamnya ada rahasia berkat Allah yang sangat spesial di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian, sampai di kota Daud. Yang pertama dikatakan ada buli-buli emas berisi mana, the pot of mana. Masih ingat saudara mana? Yaitu roti, makanan yang turun dari surga tiap pagi, tiap hari untuk orang Israel mengalami mujizat, tidak pernah lapar. Saudara, hari ini kalau kita beberapa jam nggak makan langsung lapar. Makin banyak di rumah makin banyak lapar. Beraktivitas juga lapar, orang selalu lapar. Tapi Allah memelihara orang Israel dengan mujizat, memberi makan mereka 40 tahun dengan mana yang turun dari surga. Saudara, hal ini berbicara tentang penyediaan Allah, provision dari Allah. Saudara masih percaya di tengah masa-masa sukar di bulan ini pun Allah masih menyediakan untuk saudara? Paulus berkata, Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan kuasanya, dia pasti mencukupi saudara. Percayakah saudara akan mujizat Tuhan? Saya percaya Allah menyediakan kebutuhan rumah tangga, pasti Allah sediakan. Tuhan sediakan yang kita perlu dan kita butuh, bukan apa yang kita ingin. Kalau yang kita ingini, itu nanti dulu. Tapi yang menjadi keperluan kita, yang menjadi apa yang kebutuhan kita, Allah pasti sediakan. Saya masih ingat nyanyian lama, mana saya rekam. Dia ku perlu, Yesus yang ku perlu. Dia sediakan yang ku perlu, Yesus yang ku perlu. Saudara, kalau orang sudah sakit, terkapar di rumah sakit, di ranjang, apa saja yang ditawarkan rasanya nggak enak, yang dimakan, yang ditelan nggak enak. Punya baju, punya barang, punya kendaraan, apa bisa dinikmatin? Nggak bisa. Tapi kalau punya Yesus, dan kita berkata, hanya Yesus yang kami perlu. Inilah yang kita perlukan hari-hari ini, makanan rohani, mana surgawi, firman Allah, dan itu akan menjawab semua persoalan saudara. Kalau engkau punya firman dan engkau punya iman, kau perkatakan firman iman, maka engkau sedang mencipta yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau kau perkatakan dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengerjakannya. Saudara, karena saudara percaya, maka saudara berkata-kata. Hari-hari ini kita deklarasikan pernyataan iman. Hari-hari ini kita proklamasikan Injil Yesus Kristus. Hari-hari ini kita nyatakan Tuhan sanggup. Tuhan dapat meredakan badai. Tuhan dapat menghardik badai ini tenang. Dan waktu kita mulai berkata demikian, kita lihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Allah menyediakan. Saudara, kalau burung yang tidak kerja, tidak nabur. Gak ada burung yang frustrasi, patah hati, stres, lalu terjun bunuh diri. Gak ada, saudara. Manusia banyak. Tapi orang percaya, saudara dan saya, bisakah kita percaya? Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Orang dunia khawatir, tapi Bapamu yang di surga menyediakan bagi kita. Matius pasal 6. Ya, saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan. Maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita khawatir hari ini. Saya ingat bagaimana perjalanan penyediaan Tuhan dalam hidup gerejanya itu luar biasa. Kalau saya boleh bersaksi, gereja yang ada di Melbourne, saudara, dulu para mahasiswa yang memulai.
Gak banyak. 16 orang, mereka panggil saya telepon, Om Johan datang dong, gereja di sini, anak-anak Jakarta. Saya utus beberapa orang, lalu mereka 30 orang. Akhirnya saya datang, saudara, dan tiba-tiba menjadi sebuah gereja, mahasiswa, keluarga muda, dan beberapa senior berkumpul, kebanyakan mahasiswa. Tapi setelah beberapa tahun, kita sewa dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya ada satu tempat di Ballantyne, di pusat kota Melbourne. Ya, saudara, sebuah gedung yang milik orang Yahudi. Disewa untuk sebuah kebaktian. Saya hitung, saya intip dari kaca, kursinya, kursi plastik putih-putih, kira-kira ada 50 atau 60. Gedung agak tua, tapi besar, 1/4 hektar. Lokasi bagus, parkir cukup luas. Saudara, bisakah kita memiliki, lalu kita beriman? Kita percaya bahwa Allah Jehovah Jireh akan menyediakan, karena kita pindah-pindah, diusir-usir, diumumkan. Saudara nggak punya tempat ibadah tetap. Kita doa dan tim doa mulai adakan doa keliling di tempat itu. Dikelilingi seperti tembok Yeriko. Saudara, bukan untuk runtuh tetapi untuk kita injak. Tuhan janji apa yang kau injak akan diberikan. Kita punya iman, kita pegang janji Tuhan bahwa Allah menyediakan dan kita imani. Dan saudara, akhirnya dalam kisah yang singkat, Tuhan menyediakan. Dana disediakan, orang-orang menabur, membuat janji iman. Saudara, dalam waktu singkat terkumpul dana dan dalam waktu 5 tahun kita bisa melunasi gedung itu menjadi milik gereja kita BIC Melbourne. Saudara, setelah beberapa tahun maka jemaat berkumpul, dulu mahasiswa yang jalan kaki, yang naik tram. Wah, sekarang kalau saya lihat dari ruangan kantor gereja, mobil-mobil mereka diberkati. Kenapa? Karena ada hadirat Allah. Sejak awal gereja ada doa, pujian, penyembahan. Ada hadirat Allah yang kuat dan kekudusan Allah turun di tempat itu. Hari ini gedung itu telah direnovasi menjadi sebuah gedung yang indah sekali. Dalam bentuk miniatur SICC. Ya, classroom-classroomnya siap. Gedungnya, kafetaria, ruang hall, ruang fellowship. Dan saudara, baru saja Transform World Summit. Ya, menempati konferensi bulan Oktober tahun yang lalu di tempat itu, dan mereka berkata, this is house of God. Saya katakan, this is house of prayer for all nations. Saudara, itu Allah yang sanggup menyediakan mana. Sebab itu dalam tabut Allah ada mana. Dan supaya orang Israel ingat bahwa Allah sanggup menyediakan hari ini yang sama, maka Dia sanggup menyediakan. Yesus adalah roti hidup itu. Yang kedua, di dalam tabut Allah dikatakan tadi ada tongkat Harun, Aaron Rod. Saudara, ini bicara tentang mujizat. Ya. Tongkat bisa bertunas dan mengeluarkan Daud, akhirnya mengeluarkan buah badam. Saudara, ini bicara tentang mujizat. Kalau di rumah saya ada tongkat dan tiap hari bertunas, punya daun, pasti saudara rame-rame akan kunjungi rumah saya tiap hari, ambil foto, video. Ada mujizat di rumah Pak Johan. Kenapa? Tongkatnya bertunas, berdaun, begitu saudara. Tongkat Harun. Dikatakan Aaron Rod. Ini bicara tentang mujizat. Di zaman waktu mereka mau keluar dari Mesir, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Supaya mereka ingat bahwa Allah adalah Allah yang penuh mujizat. Kita yang natural tidak mengerti mujizat, tapi yang supranatural itu yang sedang terjadi di bulan Pentakosta ini. Bulan pencurahan Roh Kudus. Kalau sudah percaya, mujizat pasti akan terjadi apa saja. Anakmu tidak mampu, uang kuliah, biaya rumah tangga, cicilan, sewaan, di kantor, di perusahaan, di pekerjaan, saudara takut, khawatir, bimbang, panik. Saya katakan mujizat masih ada. Katakan amin, saudara. Yang ketiga,
Apa yang ada di dalam tabut Allah itu? Di dalam tabut Allah masih ada yang disebut dengan loh batu. Ini perjanjian Allah dengan manusia yang menuntun mereka. Firman yang menuntun. Loh batu yang dikatakan hukum-hukum Allah. Supaya mereka berjalan di dalam ketetapan Allah. Dan mereka menghormati Tuhan, menguduskan Tuhan, melayani dan menyembah Tuhan. Lalu hubungan horizontal, vertikal, horizontal berbicara tentang salib. Tuhan minta hari ini kita juga bisa mengerti bahwa ada hukum-hukum firman Tuhan. Titah-titah Allah itu sempurna. Yang ke atas, yang ke samping. Vertikal, horizontal. Kalau kedua hubungan ini terkonek dengan baik, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Seperti Obed-Edom. Saudara, apakah hari ini kita hanya hari Minggu kita punya online service ibadah dengan saya, dengan tim, dengan Tuhan? Saya harap, saya berdoa tiap hari saudara punya online dengan surga. Online dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya di masa COVID-19 ini, tapi setelah masa ini berlalu, saudara mulai bangun hidup rohani saudara, mezbah pribadi, mezbah keluarga, supaya Tuhan hadir di dalam keluarga saudara. Karena saudara pasti akan dituntun oleh firman Allah, dituntun oleh kebenarannya, dan saudara dikuduskan untuk bertemu dengan Dia satu saat dalam kedatangannya. Haleluya. Saudara, Yesus Kristus hari ini adalah pribadi Allah yang sudah secara lengkap menyelesaikan segala berkat surgawi untuk kita. Di atas kayu salib Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita. Hari ini saya berdoa kiranya kita tidak akan ragu-ragu lagi. Mulai bangun mezbah keluarga, mulai bangun hadirat Allah dalam hidup. Hormati Roh Kudus, buka hati saudara, maka saudara akan mengalami lawatan Roh Kudus di bulan Mei yang diberkati. Hari ini mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada, mari sembah Dia, mari kasihi Dia, mari mulai layani Tuhan. Saudara diberi banyak oleh Tuhan. Dan mari apa yang dapat kita berikan bagi Tuhan untuk membalas kasih-Nya. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Penyediaan Allah itu luar biasa. Tuhan itu sanggup. Waktu kita gak sanggup, Dia sanggup. Dia tahu apa yang kita perlu. Kalau kita berkata, Yesus Engkau saja yang aku perlu, Engkau segalanya bagi aku, maka saya percaya mujizat Allah disediakan untuk saudara. Dan saya berdoa hari ini kiranya engkau mengalami apa yang disebut dengan pertolongan Tuhan, mengalami tangan Tuhan. Dan waktu saudara pegang janji Tuhan, saudara pegang firman Tuhan, saudara pegang tuntunan Tuhan, maka saudara tidak akan salah melangkah. Keluargamu diberkati, keluargamu bahagia, keluargamu mengalami kesehatan ilahi, keluargamu mengalami kekudusan ilahi. Mari berdoa sama-sama, angkat tangan saudara. Bapa surgawi yang baik, hari ini kalau rumah Obed-Edom diberkati oleh Allah karena ada hadirat Tuhan, maka kami tahu, kami juga rindu mengundang kehadiran-Mu setiap saat. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari, setiap jam. Hadir-Mu di dalam keluarga kami akan mengubahkan, akan memulihkan, akan memberkati kami. Sekarang ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, penuhilah kami semuanya. Dan mari yang sudah berbahasa roh, karunia bahasa roh, pakai, angkat. Ora mahati kiara lama syana ya kara lalaba, hinia lama syana kara lalaba, horia lama takara lama syana ya lalaba. Penuhi kami, urapi kami, dan baptis anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga ada mezbah yang menyala api doa itu. Dan kami tahu, kami semua akan menjadi saksi, dan orang lain di sekitar kami berkata, rumah tangga kami seperti Obed-Edom diberkati oleh Allah. Dan apa yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil. Di masa-masa sukar pun kami tetap diberkati dalam nama Yesus. Haleluya.
Sekarang tiba saatnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya saudara semua sudah menyiapkan roti dan juga mungkin anggur atau sirup merah. Dan masing-masing siap, mari siapkan. Semua yang sudah dibaptis, mari kita masuk dalam persekutuan dengan makan dan minum perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus. Dan tentunya ada ayat yang saya ingin bacakan untuk saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 supaya kita semua mengerti tentang makna perjamuan kudus hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu, tiap-tiap orang menguji dirinya, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya. Saudara, Tuhan ingin kita tahu, Tuhan ingin kita mengerti rahasia perjamuan kudus. Satu persekutuan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Karena penebusan melalui kematiannya di atas kayu salib. Itulah sebabnya hari ini mengingat itu sampai kedatangannya. Artinya orang percaya kita ada di dalam karya salib penebusan Kristus. Kebangkitan Kristus, kebangkitan dari antara orang mati. Sampai kita ketemu dengan Dia nanti di dalam persekutuan yang kekal selama-lamanya. Untuk itulah selama kita di bumi ini, Yesus mengajar kita untuk melakukan sakramen perjamuan kudus supaya kita mengingat apa yang sudah Dia lakukan untuk kita. Tubuhnya dihancurkan, setiap tetes darah dan bilurnya menyembuhkan kita yang sakit. Dan hari ini mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Semua bisa ambil roti yang ada, mari kita pegang sama-sama. Angkat sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah dihancurkan. Untuk kami hari ini mengalami pemulihan dan kehidupan yang kekal. Dan malam di waktu Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, dipecah-pecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari siapkan cawan, gelas, anggur, sirup yang ada. Angkat sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap tetes darah-Mu menyucikan kami, menguduskan kami. Dan oleh bilur darah-Mu kami yang sakit sudah disembuhkan. Apapun, bahkan virus apapun tidak akan menimpa kami Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna untuk kami. Darah Kudus-Mu berkuasa. Kami percaya. Angkat tinggi. Yesus sesudah makan, Dia mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus?
Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya kudus-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Oh, hati kami bersyukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa, kuasa-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berterima kasih karena di awal bulan Mei ini kami semua bisa bersekutu di dalam perjamuan kudus bersama keluarga dan semua umat-Mu di hari Minggu yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan, telah menyembuhkan yang sakit. Engkau memberkati dan telah memberkati kami. Engkau memulihkan dan telah memulihkan kami. Dan kami katakan syukur kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus, dan Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua kita katakan amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dan bersyukur. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Beri salam kiri kanan, peluk keluarga saudara, katakan selamat hari Minggu. Selamat memasuki bulan yang diberkati dan bulan pencurahan Roh Kudus hari ini. Baik, puji Tuhan. Kita jumpa lagi sampai minggu yang akan datang. Dan sekarang mari terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkatilah para pria, diberkatilah para wanita, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu dengan kesehatan ilahi, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu hari ini dipulihkan, diberkatilah pergaulan, diberkatilah pelayananmu semuanya. Terima kasih. Berkat yang sempurna turun dari tahta Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari katakan bersama saya, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukan-Mu. Semua kita katakan amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus-Mu. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyata.